living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. Jangan lupa kunjungi juga toko kami di Shopee untuk membeli merchandise eksklusif kami. Link toko ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cleverspot MMA. Subscribe bagi yang baru bergabung dan nyalakan loncengnya sekarang. Akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu itu datang. Fenomena seorang Khamzat Chimaev akhirnya benar-benar akan diuji. Di mana sebenarnya level seorang Khamzat semuanya terjawab hari ini. Banyak pertanyaan tentang Khamzat karena hanya sedikit yang bisa dilihat dan diambil dari pertarungan-pertarungannya sebelumnya. Ia belum benar-benar pernah diuji. Namun hari ini Gilbert Burns rasanya benar-benar mengujinya dengan seluruh kehebatannya. Khamzat benar-benar kepayahan dan dibuat terkejut dengan kemampuan level elit yang sebenarnya dari Burns. Namun di luar semua itu, keduanya bertarung dengan sangat-sangat liar dan brutal. Keduanya babak belur, berlumuran darah dan sangat kelelahan. Keduanya benar-benar berperang tak mau mengalah apalagi kalah. Langsung saja kita recap pertarungan mereka. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Di ronde pertama, Khamzat membuka ronde dengan grappling. Ia melesatkan tendangan lalu masuk dan mencoba men-takedown Burns. Burns berhasil keluar dan pertarungan berlanjut stand up. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes account. Satu jab keras Khamzat menjatuhkan Burns. Khamzat pun langsung menyergapnya. Ia membredel Burns dengan sangat agresif dan satu sikutan kerasnya membuat Burns berdarah. Namun Burns sanggup bertahan hingga ronde berakhir. Di ronde kedua, giliran Burns yang menelanjangi level seorang Khamzat. Di ronde ini Burns membuatnya terluka, bahkan terjatuh alias knockdown. Khamzat hampir di KO-nya. Pertahanannya terlalu terbuka dan ia sangat ceroboh. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Dan di ronde ketiga, keduanya mulai melambat. Namun pertarungan liar masih terus berlangsung. Tak ada yang mau mengalah apalagi kalah. Keduanya mengeluarkan segalanya hingga akhir. Namun memang di ronde ini Khamzat sedikit lebih bertenaga dan lebih banyak melancarkan serangan. Pertarungan pun berakhir dan Khamzat pun selamat dari kekalahan pertamanya. Ia dinyatakan menang tipis 29-28 dengan unanimous decision. Khamzat memang sepertinya unggul di ronde ke-1 dan unggul tipis di ronde ketiga. Di pertarungan ini bisa kita lihat Burns benar-benar membuat Khamzat humble. Ia menjawab semua pertanyaan dan semua yang menyepelekannya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan untuk mengalahkan Burns. Burns bercokol di ranking 2 bukan tanpa alasan. Dan Khamzat ternyata bukan Superman. Ternyata levelnya tak setinggi yang digembar-gemborkan. Levelnya tak jauh berbeda dengan Burns, apalagi dengan Usman. Namun setidaknya ia memang layak berada di level top contender. Dan memang potensinya masih besar untuk menjadi jauh lebih baik lagi dari sekarang. Karena di pertarungan tadi ia sama sekali tak bisa mendominasi Burns, bahkan hampir saja kalah. Sepertinya hype besar ini benar-benar membebaninya. Ia seperti terburu-buru ingin menghabisi Burns. Ia tak mau bermain aman. Khamzat benar-benar ingin meng-KO-nya.
Ia seperti ingin membuktikan sesuatu. Memang powernya kuat, wrestlingnya juga hebat, namun strikingnya masih banyak lubang besar. Akan tetapi satu hal, ia ternyata mempunyai rahang yang sangat kuat. Terbukti pukulan telak Burns tak mampu menidurkannya. Mungkin kemenangan Khamzat tak sesuai ekspektasi dan ia tak bisa meneruskan kemenangan finishnya. Finishing rate-nya tak lagi 100%. Namun pertarungan ini benar-benar tes besar untuknya dan seharusnya ia bisa mengambil pelajaran. Terutama tentang kepercayaan dirinya yang terlalu besar sehingga ia terlalu meremehkan lawan. Padahal dalam olahraga apapun meremehkan lawan adalah hal yang haram dilakukan. Percaya diri memang penting namun tidak dengan meremehkan lawan. Ia sangat percaya akan kekuatannya namun lupa akan kekuatan lawannya yang ia remehkan. Dan ternyata ia tak sekuat yang ia pikir dan lawannya tak selemah yang ia pikir. Jelas ini merupakan pelajaran besar untuknya dan sepertinya ia mulai belajar. Segala keteledorannya memang sangat wajar, pengalamannya belum banyak, ia baru mulai memasuki level elit sesungguhnya hari ini. Khamzat baru menjalani 11 pertarungan dan ia masih sangat muda, Khamzat masih harus banyak belajar. Kematangannya belum terbentuk, bisa dibilang ia memang belum menjadi petarung yang benar-benar matang. Masih banyak yang harus ia lakukan, masih banyak yang harus ia pelajari. Lubangnya masih terlalu banyak, ia terlalu terburu-buru, sangat gegabah dan teledor. Pertahanannya terbuka lebar, game plan-nya semrawut. Tak jelas apa rencananya untuk mengalahkan Burns tadi. Ia hanya masuk ke oktagon dan bertarung semaunya. Jelas ke depan ia harus lebih efektif. Karena talentanya memang luar biasa, sangat sayang jika ia tidak dipoles dengan benar. Banyak senjata yang ia miliki dan semuanya sangat hebat. Dan dengan strategi dan game plan yang jelas tentu semuanya akan lebih efektif, terukur dan tertarget. Sehingga tenaganya tak terbuang sia-sia. Beruntung ia masih selamat dari kekalahan, ia berhasil bertahan dari pukulan liar Burns yang bisa saja menidurkannya. Dan juga ia selamat dari penilaian juri yang bisa saja membuatnya kalah. Satu kehebatan Khamzat yang mungkin berada di level berbeda yaitu kekuatan fisiknya. Ia memang sangat kuat di segala aspek. Kuat saat memukul, kuat juga saat terpukul. Ia juga mampu bertahan dalam tekanan ekstrim, artinya mentalnya sangat kuat. Daya juangnya memang tinggi. Semua hal tentang Khamzat yang terlihat berbeda memang adalah powernya. Ia terlihat sangat powerful. Setelah ini hype-nya masih akan berlanjut, namun tentu tak akan sekencang dulu. Kita bisa lihat seluruh arena memberinya teriakan "bu", seakan mereka semua kecewa dengan penampilan Khamzat. Khamzat direncanakan Dana White untuk melawan Colby selanjutnya. Tentu pertarungan besar lainnya yang sangat menarik. Kita lihat saja, yang jelas Khamzat memang tak bisa dipungkiri adalah salah satu top contender yang legit, yang sangat mungkin mengalahkan Usman. Karena ia bisa mengalahkan Burns dan tentu ia akan terus berkembang, apalagi setelah pengalaman besar ini. Oke brothers, gimana menurut kalian pertarungan Khamzat tadi? Apakah Khamzat layak menang? Apakah Khamzat tampil sesuai ekspektasi kalian? Oke brothers, itu saja ulasan kita. Subscribe bagi yang baru bergabung dan ikuti juga Instagram kami berikut @cleversport_MMA. Jangan lupa kunjungi toko kami di Shopee untuk membeli merchandise eksklusif kami. Link toko ada di deskripsi. Cleversport pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.